Mengapa orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin? Mereka yang menikmati kelimpahan dan kemakmuran sejati dalam hidup adalah mereka yang menyadari kekuatan kreatif dari pikiran, gagasan, dan keyakinan. Saat mereka terus-menerus menanamkan gagasan-gagasan kelimpahan spiritual, mental, dan materi, kemakmuran dan keberlimpahan, ke dalam pikiran bawah sadar mereka, pikiran bawah sadar itu secara otomatis menyebabkan kelimpahan terwujud dalam pengalaman mereka. Ini adalah hukum kehidupan yang agung dan ilahi, berlaku dan efektif pada setiap orang. Ini selalu dan akan selalu benar. Keyakinan mendalam dan tulus kita termanifestasi sebagai pengalaman, peristiwa, dan kondisi. Mereka menjadi pengalaman yang terwujud, sesuai dengan sifat ide-ide kita. Jika kita sadar dan yakin bahwa kita hidup dalam alam semesta yang murah hati, cerdas, dan tak terbatas produktif, diberikan dan diatur oleh kekuatan penuh kasih atau kekuatan kosmik, keyakinan kita akan tercermin dalam keadaan dan aktivitas kita. Demikian pula, jika keyakinan dominan saya adalah, saya tidak layak mendapatkan kekayaan universal yang tak terbatas, bahwa saya ditakdirkan atau ditakdirkan untuk tetap tanpa, bahwa kekayaan adalah untuk orang lain tetapi bukan untuk saya, maka keyakinan ini akan tercermin dalam keadaan dan aktivitas saya. Dua konsep atau keyakinan yang berlawanan ini adalah penentu utama apakah kita kaya dalam kelimpahan materi, atau miskin. Pikiran kelimpahan menghasilkan kelimpahan, pikiran kekurangan menghasilkan kekurangan. Itulah mengapa orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin. Pemikiran yang disiplin. Saya tahu berpikir tentang kelimpahan dan kekayaan saat Anda miskin membutuhkan usaha. Saya juga tahu itu bisa dilakukan. Itu membutuhkan keyakinan yang berkelanjutan dan terus-menerus bahwa itu akan terwujud. Orang yang mempraktikkan pemikiran yang disiplin ini pasti akan mencapai kekayaan. Frasa kuncinya adalah pemikiran yang disiplin. Disiplin pikiran dimulai ketika kita bersemangat, bersedia, merindukan kebenaran. Ini tidak membutuhkan lebih atau kurang dari itu kita memeriksa dan memahami keyakinan, pendapat, cita-cita, dan aspirasi kita yang tulus. Ini juga berada dalam ranah kemungkinan. Kita harus memperbarui pikiran kita, berpikir dengan cara baru. Seorang wanita muda, seorang penulis yang sangat baik yang beberapa artikelnya telah diterima untuk publikasi, berkata kepada saya tidak menulis untuk uang. Saya berkata kepadanya, apa yang salah dengan uang? Memang benar Anda tidak menulis untuk uang, tetapi pekerjaan layak mendapatkan upahnya. Apa yang Anda tulis menginspirasi, mengangkat, dan mendorong orang lain. Ketika Anda mengadopsi sikap yang benar, kompensasi finansial akan secara otomatis datang kepada Anda dengan bebas dan berlimpah. Dia sebenarnya tidak menyukai uang. Suatu kali dia menyebut uang sebagai keuntungan kotor. Kembali, saya kira, ke masa-masa awal ketika dia mendengar ibunya atau seseorang mengatakan bahwa uang itu jahat, atau bahwa cinta uang adalah akar dari segala kejahatan, semua hal ini tanpa pemahaman sama sekali. Itu adalah tahayul belaka untuk mengatakan uang itu jahat atau menyebutnya keuntungan kotor. Wanita ini memiliki pola bawah sadar bahwa ada semacam kebajikan dalam kemiskinan. Tidak ada. Saya menjelaskan kepadanya bahwa tidak ada kejahatan di alam semesta, bahwa kebaikan dan kejahatan ada dalam pikiran dan motivasi orang. Semua kejahatan berasal dari salah tafsir hidup dan penyalahgunaan hukum pikiran. Jika Anda ingin uang, bersahabatlah dengan uang dan Anda tidak akan pernah kekurangan. Ketika uang beredar, zaman akan makmur. Ketika orang mulai merenung dan khawatir, ketakutan, monster jelek itu, mengangkat kepalanya dan depresi atau resesi pun terjadi. Itu semua murni psikologis. Tidak ada kekurangan di alam. Alam itu mewah, boros, dan melimpah. Telah dikatakan bahwa jumlah buah yang jatuh ke tanah dan membusuk di daerah tropis setiap tahun dapat memberi makan seluruh dunia. Kekurangan disebabkan oleh penyalahgunaan karunia alam dan kegagalan kita dalam distribusi. Satu-satunya kejahatan adalah ketidaktahuan. Satu-satunya konsekuensi adalah penderitaan. Bodoh jika menyatakan emas, platinum, perak, nikel, atau tembaga itu jahat. Betapa absurd, aneh, dan bodohnya itu. Satu-satunya perbedaan antara satu zat dan zat lainnya adalah jumlah dan laju gerakan elektron yang berputar mengelilingi inti pusat. Untuk mengatasi kebencian irasionalnya terhadap uang, wanita ini mempraktikkan teknik sederhana yang melipat gandakan kekayaan dalam pengalamannya. Dia mengulang afirmasi berikut setiap hari. Tulisan-tulisan saya menyebar untuk memberkati, menyembuhkan, menginspirasi, mengangkat, dan memuliakan pikiran dan hati pria dan wanita. Saya diberi kompensasi secara ilahi dengan cara yang luar biasa. Saya memandang uang sebagai substansi ilahi,
karena segala sesuatu terbuat dari satu roh. Saya tahu materi dan roh adalah satu. Uang terus-menerus beredar dalam hidup saya, dan saya menggunakannya dengan bijak dan konstruktif. Uang mengalir kepada saya dengan bebas, gembira, dan tanpa henti. Uang adalah ide dalam pikiran ilahi. Itu baik dan sangat baik. Itu adalah afirmasi yang luar biasa. Itu memberantas omong kosong tahayul tentang uang itu jahat dan bahwa ada semacam kebajikan dalam kemiskinan, atau bahwa Tuhan lebih mencintai orang miskin daripada orang kaya. Perubahan sikap wanita muda ini terhadap uang telah menghasilkan keajaiban dalam hidupnya. Penghasilannya telah berlipat 3 dalam 3 bulan, yang hanyalah awal dari kemakmuran finansialnya. Perubahan sikap terhadap uang seperti itu dapat menghasilkan keajaiban serupa dalam hidup Anda juga. Beberapa tahun yang lalu, saya berbicara dengan seorang pendeta yang memiliki pengikut yang sangat baik. Dia memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang hukum pikiran dan mampu menyampaikan pengetahuan ini kepada orang lain. Tetapi dia tidak pernah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia memiliki apa yang dia pikir sebagai alibi yang baik untuk kesulitannya dengan mengutip, uang adalah akar dari segala kejahatan, melupakan bahwa Yang Maha Kuasa memberikan kekayaan kepada orang-orang sehingga mereka dapat membantu orang lain. Orang-orang didorong untuk menaruh kepercayaan atau iman mereka pada kekuatan hidup cerdas yang memberi kita segala sesuatu dengan berlimpah untuk dinikmati. Cinta adalah memberikan kesetiaan, loyalitas, dan iman Anda kepada sumber dari segala sesuatu, yaitu roh hidup atau prinsip kehidupan dalam diri Anda. Oleh karena itu, Anda tidak boleh memberikan kesetiaan, loyalitas, dan kepercayaan Anda kepada hal-hal ciptaan, tetapi kepada Sang Pencipta, sumber abadi dari segala sesuatu di alam semesta, sumber napas Anda sendiri, sumber hidup Anda, sumber rambut di kepala Anda, sumber detak jantung Anda, sumber matahari dan bulan dan bintang-bintang, sumber dunia dan bumi tempat Anda berjalan. Jika Anda berkata, yang saya inginkan hanyalah uang, tidak ada yang lain, hanya uang yang penting, Anda bisa mendapatkannya, tentu saja, tetapi Anda di sini untuk menjalani hidup yang seimbang. Anda juga harus mengklaim kedamaian, harmoni, keindahan, bimbingan, cinta, sukacita, dan keutuhan dalam semua aspek hidup Anda. Bagaimana Anda bisa hidup tanpa keberanian, iman, cinta, niat baik, dan sukacita di dunia ini hari ini? Tidak ada yang salah dengan uang, tidak ada apapun di dunia ini, tetapi itu bukan satu-satunya tujuan dalam hidup. Menjadikan uang satu-satunya tujuan dalam hidup akan merupakan sebuah kesalahan, pilihan yang salah. Tidak akan ada yang jahat di dalamnya, tetapi Anda akan tidak seimbang dan berat sebelah. Anda harus mengekspresikan bakat tersembunyi Anda. Anda harus menemukan tempat sejati Anda dalam hidup. Anda harus mengalami sukacita berkontribusi pada pertumbuhan, kebahagiaan, dan keberhasilan orang lain. Kita semua di sini untuk memberi. Berikan bakat Anda kepada dunia. Yang Maha Kuasa memberi Anda segalanya, termasuk kekuatan ilahi di dalam diri Anda. Anda memiliki hutang yang sangat besar untuk dibayar, karena Anda berutang segala yang Anda miliki kepada yang tak terbatas. Oleh karena itu, Anda di sini untuk memberikan kehidupan dan cinta dan kebenaran kepada cita-cita Anda, impian Anda, dan aspirasi Anda. Anda di sini untuk mengayuh perahu, meletakkan tangan Anda di kemudi, dan berkontribusi pada keberhasilan dan kebahagiaan tidak hanya anak-anak Anda tetapi juga dunia. Mengumpulkan uang dengan mengesampingkan segalanya menyebabkan seseorang menjadi tidak seimbang, berat sebelah, dan frustrasi. Ya, saat Anda menerapkan hukum-hukum pikiran bawah sadar Anda dengan cara yang benar, Anda dapat memiliki semua uang yang Anda inginkan dan tetap memiliki kedamaian pikiran, harmoni, keutuhan, dan ketenangan. Anda dapat melakukan banyak kebaikan dengannya. Anda dapat menggunakannya dengan bijak, bijaksana, dan konstruktif, seperti apapun di alam. Anda dapat menggunakan pengetahuan Anda, filosofi Anda dengan cara yang konstruktif, atau Anda dapat mulai mencuci otak pikiran-pikiran yang mudah dipengaruhi dengan pemikiran dan keyakinan yang membatasi diri. Saya menunjukkan kepada pendeta ini bagaimana dia sepenuhnya salah menafsirkan kitab suci dengan menyatakan logam, koin, atau lembaran kertas itu jahat, padahal ini adalah zat netral, karena tidak ada yang baik kecuali pemikiran membuatnya demikian. Dia mulai melihat semua kebaikan yang bisa dia lakukan dengan lebih banyak uang untuk istri, keluarga, dan jemaatnya. Dia mengubah sikapnya dan melepaskan tahayulnya. Dia mulai mengklaim dengan berani, teratur, dan sistematis. Roh tak terbatas mengungkapkan cara-cara yang lebih baik bagi saya untuk melayani. Saya terinspirasi dan diterangi dari atas, dan saya memberikan transfusi ilahi, iman, dan kepercayaan pada satu kehadiran dan kekuatan kepada semua orang yang mendengarkan saya. Saya memandang uang sebagai ide ilahi,
dan itu terus-menerus beredar dalam hidup saya dan semua orang di sekitar saya. Kami menggunakannya dengan bijak, bijaksana, dan konstruktif di bawah bimbingan dan kebijaksanaan kekuatan hidup tertinggi. Pendeta muda ini menjadikan afirmasi ini sebagai kebiasaan, mengetahui bahwa itu akan mengaktifkan kekuatan pikiran bawah sadarnya. Hari ini dia memiliki gereja yang indah, yang dia inginkan, orang-orang membangunnya untuknya. Dia memiliki program radio dan semua uang yang dia butuhkan untuk kebutuhan pribadi, duniawi, dan budayanya. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa dia tidak lagi mengkritik uang. Jika Anda melakukannya, uang itu akan terbang menjauh dari Anda, karena Anda mengutuk apa yang Anda inginkan.